Hai, aku Devin. Di sini aku mau bahas paper sastra aku yang berjudul Pengaruh Keadaan Lingkungan Sosial terhadap Karakter Simon dalam cerpen Le Papa de Simon. Nah, cerpen ini merupakan karya sastra dari Guy de Maupassant. Sinopsisnya berawal dari seorang anak kecil yang berusia 7 atau 8 tahun yang tinggal bersama dengan ibunya, Madame Blanchot. Suatu ketika ia pergi pertama kali untuk ke sekolah. Tetapi di sekolah ternyata Simon ini mendapatkan perlakuan tidak baik oleh teman-temannya. Ia mengalami ejekan karena ia tidak mempunyai seorang ayah. Hingga akhirnya dia pergi ke sebuah sungai. Di sungai tersebut ia mempunyai pikiran untuk mengakhiri hidupnya. Tetapi Simon ini bertemu dengan Philip, seorang pandai besi, dan Philip ini menikahi ibunya, Madame Blanchot, dan tidak ada satupun teman-teman yang berani mengejeknya lagi. Nah, di sini itu aku mau bahas beberapa hal. Ada pendekatan yang aku pakai, ada isi, sama ada kesimpulan. Pendekatan yang aku pakai itu ada pendekatan sosiologi sastra. Pendekatan sosiologi sastra itu merupakan analisis terhadap karya sastra dengan mempertimbangkan aspek-aspek kemasyarakatan, atau dapat juga dikatakan sebagai aktivitas yang mengekspresikan aspek-aspek kemasyarakatan dan dikemas dalam bentuk sebuah karya. Isi yang pertama aku bahas itu ada aspek naratifnya. Aspek naratif ini ada meliputi alur, latar, sudut pandang, dan tokoh. Di cerpen ini itu menggunakan alur maju dengan latarnya itu ada di sekolah, ada di rumah Simon, dan ada di sungai. Nah, sudut pandang yang digunakan itu sudut pandang orang ketiga dengan menempatkan penulis berada di luar cerita. Cerpen ini itu mempunyai 3 tokoh utama, Simon, Philip, dan Madame Blanchot. Nah, Simon ini ketika semasa ia kecil, ia itu tidak pernah keluar rumah dan bermain bersama teman-temannya, sehingga tidak ada satu orang pun yang peduli kepada Simon. Di usia Simon yang masih sangat kecil, Simon ini ingin bunuh diri dengan menenggelamkan dirinya di sungai. Ada percakapannya, Il voulait se noyer dans la rivière. Kenapa ia ingin menenggelamkan dirinya di sungai? Karena ia ini d'orgueil, il essaya pendant quelques secondes de lutter contre les larmes qui l'étranglaient. Il eut une suffocation, puis son cri, il se mit à pleurer par grands sanglots qui le secouaient précipitamment. Pleurer di sini berarti memiliki makna, artinya itu menangis. Nah, saat menangis ini Simon sudah menunjukkan bahwa ia itu tidak tahan terhadap realita yang ia hadapi. Nah, terkadang manusia juga ketika menangis biasanya hal-hal yang ia inginkan itu tidak tercapai. Nah, akhirnya karena sudah tersimpan terlalu lama, ia meluapkannya dengan air mata. Nah, terkadang jika menangis ini perasaannya akan lebih tenang gitu. Selanjutnya, ia juga selain dibuat menangis, Simon juga mengalami perundungan. Nah, dia dipukul hingga terdorong ke tanah, terjatuh, dan tidak ada teman-teman yang menolongnya. Ini itu dibuktikan dalam Les deux combattants furent séparés et Simon se trouva frappé, désiré, meurtri, roulé par terre au milieu de cercle de galopants qui applaudissaient. Menurut kalimat di atas, dapat dikatakan Simon ini merupakan korban dari bullying. Berarti bullying ini sudah muncul di abad 19. Nah, biasanya seorang pelaku bullying ini melakukan perundungan kepada teman-temannya dengan alasan balas dendam atau untuk kesenangan si pembuli ini. Nah, karena mendapatkan perundungan, Simon ini berusaha untuk mencari harga dibuktikan dengan "Comment t'appelles-tu toi?" Il répondit Simon. Simon quoi? Reprit l'autre. L'enfant répéta tout confus Simon. Le garçon lui cria, on s'appelle Simon quelque chose, c'est pas un nom ça, Simon. Ditanyakan kayak, siapa nama kamu? Biasanya kalau misal di Eropa, nama anaknya ini berakhiran dengan nama keluarga, nama ayahnya. Nah, berbeda halnya dengan
anak yang dari lahir ini sudah tidak memiliki seorang ayah. Nah, dia juga ditanyain lagi. Elle lui après répondit pour la troisième fois. Je m'appelle Simon. Les galopins se mirent à rire. Les gars triomphants éleva la voix. Vous voyez bien qu'il n'a pas de papa. Ada satu anak yang berbicara bahwa dia ini tidak mempunyai seorang papa karena tidak ada nama ayahnya di nama belakangnya si Simon ini. Nah, Simon ini berusaha untuk menjelaskan kembali, tapi dia belum juga menemukan harga dirinya. Nah, dia bertanya satu persatu kepada teman-temannya. Jadi di situ ada seorang anak sama seperti Simon, tidak mempunyai ayah, dia hanya tinggal dengan ibunya. Nah, anak ini itu merupakan tetangga Simon, tetapi ayahnya ini sudah meninggal, bukan karena dari awal, dari lahir, si anak tersebut tidak mempunyai seorang ayah. Nah, dia bertanya kepada si anak tersebut, Et toi non plus, dit-il, tu n'as pas de papa. Si, répondit l'autre, je n'ai un. Où est-il? Riposta Simon. Il est mort, déclara l'enfant avec une fierté superbe. Il est au cimetière, mon papa. Gitu. Saat Simon bertanya juga, si anak ini tuh bisa jawab kayak, papaku tuh ada di kuburan gitu. Nah, lalu Simon yang mendapatkan perilaku tidak baik oleh teman-temannya, ternyata ibunya juga mendapatkan perilaku serupa dari warga desa. Hal ini dibuktikan dengan Vous avez entendu parler de la Blanchotte dans leur famille, et quoiqu'on lui fit bon accueil en public, les mères la traitaient entre elles avec une sorte de compassion un peu méprisante qui avait gagné les enfants sans qu'elles sussent du tout pourquoi. Hanya itu udah pernah mendengarkan tentang Blanchotte di keluarga mereka, keluarga si tetangga-tetangganya, dan meskipun diterima baik di depan publik, di depan umum, tetapi para ibu-ibunya memperlakukan dengan semacam sedikit belas kasihan yang menghina. Perilaku yang sedikit menghina ini diberikan juga kepada anak-anaknya. Nah, tapi mereka tuh tidak tahu mengapa tiba-tiba ibu-ibunya ini memberitahu saja kepada anak-anaknya. Nah, sikap kebencian ibu-ibu ini akhirnya mempengaruhi pemikiran anak-anaknya, sehingga sanksi yang diberikan oleh Madame Blanchotte dan Simon ini secara bersamaan. Nah, anak-anak ini memiliki kebebasan dan ketidaksukaan terhadap Simon, sehingga mereka berani untuk bersikap kasar dan keji terhadapnya atau terhadap siapa saja yang memiliki perbedaan dengan mereka. Kesimpulan dari cerpen ini, Simon memiliki perbedaan latar belakang sehingga ia dipandang rendah oleh teman-teman dan lingkungan sosialnya. Masalah yang timbul juga berlainan dengan nilai dan norma yang berlaku. Setiap orang yang melanggar nilai akan dianggap sebagai musuh masyarakat. Karena itu, sanksi yang diberikan pun mulai dari yang ringan hingga yang berat. Nah, terkadang dengan sanksi yang diberikan membuat ketidaknyamanan sehingga malasnya untuk berada di ruang publik. Hal itu memunculkan pemikiran lebih baik mengurung diri daripada mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sekian review dari aku, terima kasih.